Silakan Pak Muas. Baik. Sudah Pak ya? Mulai ya? Ya, siap. Kita buka dulu Pak Muas ya? Ya. Walaupun agak remang-remang sedikit kan. Iya, walaupun remang-remang nggak apa-apa Pak. Sedap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam yang ada di seluruh Indonesia yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir kembali Bapak Ibu dalam kegiatan kita sosialisasi yaitu refresh RPL PPG PAI 2022. Dan hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah dengan izin Allah kita jumpakan lagi. Walaupun banyak kegiatannya Bapak Ibu ya siang hari ini sampai malam, dan kita masih menyempatkan juga waktu karena kita mempunyai satu keinginan tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita bisa nanti lulus dalam pelatihan PPG yang akan mendatang. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, kita langsung hari ini pemateri adalah Ustadz Bapak Muadz MPD yang nanti materinya tentang masalah penilaian dan formatnya. Apa itu? Yaitu tentang masalah plan kognitif. Kan nanti dijelaskan oleh daripada pemateri Ustadz Muadz. Dan nanti ini Bapak Ibu sudah siap semua? Sudah siap Bapak Ibu? Insyaallah siap. Siap. Oke, kita serahkan langsung kepada Pak Muadz. Silakan Pak Muadz. Terima kasih banyak kepada Pak Moderator Pak Endri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati ataupun yang saya hormati, yang pertama Bapak calon Dr. Muhammad Taufik Nasution sebagai guru besar kita ya di kegiatan kurikulum untuk pengembangan guru pendidikan agama Islam di Indonesia. Dan juga kawan-kawan instruktur yang tergabung di dalam grup ini, Zoom kita pada malam hari ini, dan juga fasilitator, baik moderator dan panitia mungkin pada malam hari ini. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan, kawan-kawan guru ya yang mau belajar ya, yang pertama dengan niat ikhlas dan juga harus teladan ya. Ada 3 yang harus saya tanamkan pada malam hari ini. Yang pertama, mempunyai sikap keteladanan ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berhasil bapak keteladanan. Dan juga anaknya Ismail ikhlas menerima perintah Allah dan juga sabar. Jadi sikap yang perlu ditanamkan dalam belajar ini, yang pertama ada keteladanan, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga harus sabar. Walaupun nanti banyak tugas-tugas yang diberikan kepada kita, tujuannya semua itu adalah baik. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberi amanah untuk menyampaikan penilaian dan formatnya, ataupun format penilaian.
penilaian ini adalah salah satu yang harus ditagih nanti ketika Bapak Ibu menjalani PPG. Jadi sebelum Bapak Ibu PPG itu ada namanya RVL. RVL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ada beberapa tagihan-tagihan yang harus dipersiapkan Bapak Ibu sebelum melaksanakan PPG itu. Salah satunya adalah penilaian. Di kurikulum 2013, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu masih pakai kurikulum 2013. Tapi harus bersiap-siap juga. Harus standby pakai kurikulum merdeka. Jadi ini yang dua-dua ini harus kita persiapkan dengan baik. Tapi hari ini mungkin program PPG kurikulumnya masih pakai K13. Jadi oleh karena itu ya Bapak Ibu, yang pertama penilaian ini wajib. Ya. Yang pertama penilaian ketika ada namanya penilaian sikap. Ya, Bisa dibesarkan. Sikap. Maaf Pak Muas, maaf ya. Motong ini. Pak Sampurno bisa dibesarkan Pak Sampurno. Biar nampak kan Bapak Ibu. Nah, silakan Pak Muas. Silakan. Nah, ada namanya penilaian sikap. Penilaian sikap ini terbagi dua. Penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Ini biasanya kita praktekkan ketika kita sudah masuk kelas. Yang pertama kita lakukan di situ biasanya berdoa. Jadi sedang kita berdoa itu lagi kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan sikap spiritual. Ayat Al-Quran itu juga bagian dari sikap spiritual. Kemudian ada sikap sosial. Sikap sosial itu setelah kita berdoa, biasanya Bapak Ibu guru mengabsen siswa. Berapa siswa yang hadir pada hari ini? Berapa yang sakit? Ya. Jadi itu sikap sosial. Sikap spiritual dan sikap sosial itu tidak diajarkan, tapi dibiasakan. Dibiasakan ya. Diaplikasikan baik kepada si guru maupun kepada si siswa. Itu kalau gitu prakteknya di dalam kelas. Baru setelah itu kita masuk kepada materi pembelajaran. Sikap spiritual dan sikap sosial itu ada di KD yang ada di KI 1, itulah namanya sikap spiritual. Dan KD yang ada di KI 2 namanya sikap sosial. KD yang ada di KI 3 itulah pengetahuan. Itulah yang diajarkan oleh Bapak Ibu di kelas. Ya. Melalui materi pembelajaran. Dari mana materi itu dapat? Dari indikator. Pemerintah itu hanya mengasih KI dan KD melalui Permendikbud, Peraturan Menteri
maka dijabarkan oleh si guru, dirumuskan oleh si guru membuat indikator. Indikator itu dari mana? Dari KD. Kemudian dari indikator, setelah tersusun indikator tadi, maka muncullah materi pembelajaran. Maka setelah materi pembelajaran, ada model pembelajaran, ya. Kemudian masuklah penilaian. Jadi penilaian ini sebenarnya nanti hasilnya akan tertuang di dalam RPP. Tapi dia ditagih. Nah, bagaimana, apa yang dimaksud dengan penilaian sikap, apa yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan, apa yang dimaksud dengan keterampilan, itu nanti ditagih oleh LPTK, Bapak Ibu. Jadi Kementerian Agama itu sampai mengantarkan Bapak Ibu ke LPTK. Setelah di LPTK itu napsi-napsi. Napsi-napsi itu artinya urus diri masing-masing. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu tidak sanggup di sini, inilah yang kadang tidak berhasil ketika PPG, dia harus ngulang lagi. Nah, jadi oleh karena itu dipersiapkan. Baru selanjutnya Bapak Ibu, tadi terbagi pengetahuan ya. Pengetahuan itu itulah KD yang ada di KI 3, diajarkanlah di kelas. Ya, dengan menggunakan model apa, metode apa, Bapak Ibu. Baru selanjutnya dinilai lagi, diukur. Nah, itulah dia ada formatnya. Format penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini biasanya ada dua macam penilaiannya. Bisa dengan pilihan berganda, bisa juga dengan esai, ya Bapak Ibu. Nah, baru selanjutnya keterampilan. Keterampilan itu dari mana? Dari KD yang ada di KI 4. Jadi KD yang ada di KI 1 itu namanya sikap spiritual, KD yang ada di KI 2 sikap sosial, KD yang ada di KI 3 namanya pengetahuan, dan KD yang ada di KI 4 adalah keterampilan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melaksanakan ini secara teori, maka dia akan dipraktekkan. Nah, harus dia membuat penilaian itu pakai format, harus ada formatnya. Ada namanya format kognitif, ada afektif, dan psikomotorik. Formatnya tadi. Mungkin Pak Sampurno bisa ditampilkan bagaimana format sikap gitu. Mana Pak? Ini udah nampak Pak. Saya dari WA aja nih. Nampak? Bapak nampak? Iya. Yang saya tampilkan nampak ini? Nampak, tapi tidak terbuka ini. Izin Pak Topik, jadikan saya host Pak Topik, biar saya share materi dari Pak Muas. Ini nggak nampak Pak. Nggak nampak Pak. Nggak nampak. Pak Topik, izin Pak Topik, jadikan saya host. Pak Suryati nih, Pak Suryan. Ini nampak Pak Muas. Nggak bisa di-share Pak Sampurna, kalau dari handphone itu nggak bisa di-share. Ya. Bapak harus buka laptop dulu baru bisa share materi. Saya dari laptop ini Pak Takim. Iya, itu Bapak share-nya salah. Share-nya Bapak ininya dibuka materi PowerPoint-nya dulu, baru tampilan.
Mustaqim saya jadikan host ya. Ya, Pak Mustaqim. Ya Pak, siap. Siap. Sudah saya jadikan host. Ya Pak, saya share. Kelihatan Pak Muas? ya, siap. Ya, siap. Nah, Siapa? Halaman yang keberapa Pak? ya kita ulang lagi ya, biar lebih apa ya. Baik. Penilaian Siapa? mungkin dari lanjut Pak, next Pak. Oke, siap Pak. Nah, ini ya. Penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai masukan, proses dan output atau keluaran. Jadi penilaian ini di awal rancangan asesmen diagnostik. Ini namanya istilah di kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka juga nanti penilaian itu ada 3. Ada namanya asesmen diagnostik. Diagnostik ini ketika di awal pembelajaran, gitu. Diagnosa. Baru ada namanya formatif. Mungkin belum ada di sini. Itu ketika proses pembelajaran, penilaian formatif namanya. Penilaian formatif ini ketika Bapak Ibu sudah selesai pembelajaran, setiap kali pertemuan pembelajaran ada penilaian. Kemudian ada nanti namanya penilaian sumatif, itu per semester. Nah, seperti yang kita lakukan penilaian ujian semester, itu sumatif namanya. Nah, jadi di kurikulum Merdeka juga seperti itu, kurikulum 2013 juga seperti itu. Pembelajaran itu tadi sudah disampaikan ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Cuman nanti di kurikulum Merdeka itu ada diubah. Pemerintah itu hanya memberikan CP. Kalau K13 ada KI dan KD. Pemerintah hanya menyampaikan CP, capaian pembelajaran. Itulah yang saya share di grup peserta itu CP mulai dari fase A. Fase A itu SD kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3 dan kelas 4. Nah, jadi kalau dia tingkat SMA dan SMK itu berada di fase E dan F. Fase E dan F. Jadi kelasnya nanti sudah berubah, bukan kelas 1, 2, 3 lagi namanya. Namanya fase A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya Pak, next Pak. Nah, ini prinsipnya ya. Prinsip penilaian. Tidak boleh asal-asalan ya. Harus jelas. Ya, jangan mentang-mentang siswanya cantik, nilainya bagus gitu kan. Kalau ibu-ibu umpamanya menilai siswanya ganteng, nilainya bagus. Tidak. Dia harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematik, akuntabel, dan edukatif. Ya. Jadi jangan asal-asalan. Baik, selanjutnya Pak. Next terus.
Nah, ini juga tidak perlu kali ya. Tidak, lanjut next terus. Ini penentuan KKM ya. Ini biasanya pihak sekolah yang menentukan. Ada rapat dewan guru ya, menentukan KKM. Ya, lanjut Pak. Lanjut terus. Penilaian kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2 dilakukan oleh wali kelas, guru BK, dan guru PAI. Nah, ini khususnya guru, mereka juga wajib menilai, wali kelas. Ya, ada penilaian dia terhadap sikap tadi. Guru BK juga ada penilaiannya terhadap sikap. Guru PAI dan BP. Nah, inilah kita. Wajib. Penilaian pengetahuan menggunakan rerata dan keterampilan menggunakan rerata optimum dengan skala 1 sampai 100. Ini skalanya. Ya, penilaian itu bisa 1 sampai 100. 86 sampai 100 itu sangat baik atau A, 71 sampai 85 B, 56 sampai 70 C, ya, dan seterusnya. Terus Pak, next Izin, Pak Muas, izin Pak Muas. Itu Bu Dinasari angkat tangan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Oh, siap. Bu Dinasari. Bu Dinasari ya. Nggak ada Pak, saya nanya linknya aja baru masuk. Udah ketemu linknya? Oh iya. Iya Pak. Sudah. Oh iya, raise hand soalnya tadi. Ya. Nampaknya belum ada ya, masih cerita hadir absen aja nih ya. Baik, lanjut kita. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Mekanisme penilaian itu dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran berlangsung. Penilaian itu terbagi 3, ada namanya penilaian harian, penilaian sikap